Oke, silakan kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mengadakan coaching sesama kelompok. Yang pertama, kasus mengenai seorang siswa yang dipercaya dari lembaganya untuk mewakili dalam lomba berpidato bahasa Inggris. Yang di sini akan kita perankan yaitu Coach Ginong dan coachnya adalah Bu Rina Fitriani. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh tanggapan atau komentar dari pengamat, dan selanjutnya untuk kasus kedua yaitu mengenai seorang siswa yang merasa tersisihkan atau merasa rendah diri karena nilainya tidak bisa bagus dikarenakan tidak mengikuti tambahan pelajaran dari guru kelasnya, sehingga dia merasa diperlakukan tidak adil, yang nanti akan diperankan coach yaitu Ibu Rari dan gusinya adalah Bu Nur Yani. Lalu dilanjutkan dengan tanggapan dari pengamat. Yang ketiga, kasus mengenai seorang guru yang ditegur pengawas sekolah dikarenakan tidak menggunakan buku pada waktu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang akhirnya seorang guru ini ditegur oleh kepala sekolahnya, dan ini nanti akan diperankan oleh coachnya Bu Nuryani dan coachnya adalah Bu Rina Fitriani, dan nanti dilanjutkan tanggapan dari pengamat. Kita akan mulai yang pertama, kasus siswa yang mewakili yang akan kita perankan. Selamat pagi, Rina. Selamat pagi, Pak. Sini, duduk dekat Bapak sini. Ya, gimana kabarmu hari ini, Rina? Kabar saya agak kurang baik ini, Pak. Kalau Bapak lihat, kamu memang kelihatan lesu, kurang bersemangat, kurang mood gitu kelihatannya, Rina. Kira-kira ada apa ya, Rina? Ini Pak, saya kemarin ditunjuk sama guru bahasa Inggris untuk mewakili sekolahan untuk ikut lomba pidato. Itu Pak, lah saya merasa saya kurang siap, Pak. Saya ingin mundur dari itu, tapi kemarin sama guru bahasa Inggris tidak boleh mundur, Pak. Nah itu, terus akhirnya saya sekarang jadi bingung, Pak. Harus gimana? Oh, itu masalahnya. Iya. Lalu apa yang bisa Bapak bantu buat kamu? Nah, saya minta tolong sama Bapak untuk membantu saya bilang ke guru bahasa Inggris kalau saya ingin mundur aja dari lomba pidato itu karena saya merasa kurang mampu, Pak. Apakah kamu sudah berpikir 2 kali mengenai kemunduran kamu ini, Rina? Karena kan sayang sekali kalau kamu mundur, karena kesempatan untuk mewakili sekolah dalam perlombaan itu jarang sekali didapatkan oleh anak yang lain. Lalu kira-kira dari pembicaraan kita ini, Rina, apa yang kamu inginkan? Yaitu Pak, saya ingin menemukan solusi gimana caranya. Saya kan sebenarnya juga ada keinginan untuk memunculkan potensi saya. Saya kan sebenarnya sangat menyukai bahasa Inggris, Pak. Tetapi kalau saya ikut pidato bahasa Inggris ini, saya merasa kurang percaya diri, Pak. Nah, ini solusinya gimana, Pak? Saya enaknya tetap maju ikut lomba atau saya mundur aja, Pak? Karena saya merasa kurang percaya diri, Pak, kalau ikut lomba. Oh iya.
Kira-kira apa ya Rina masalahnya sampai kamu itu kurang percaya diri dalam menghadapi perlombaan pidato tersebut ya? Gini Pak, jujur saya itu kalau dalam hal menulis kosakata bahasa Inggris itu saya sudah bisa Pak. Saya hafal beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Kalau disuruh membuat tulisan pidato dalam bahasa Inggris, saya sudah lancar seperti itu. Cuman dalam pengucapan itu saya belum begitu menguasai Pak. Jadi masih kadang ada beberapa kata yang salah seperti itu dalam hal pengucapan. Nah, itu Pak yang menjadikan saya kurang percaya diri. Oh, jadi itu penyebabnya sampai kamu merasa kurang percaya diri dalam mengikuti perlombaan ini. Iya. Lalu bagaimana langkah kamu atau usaha kamu untuk mengatasi rasa kurang percaya dirimu itu, Rina? Gimana ya Pak? Saya tahu sih, saya paham kekurangan saya di pengucapan itu ya. Sebenarnya saya juga kemarin sudah sempat sih habis dibilangi sama guru bahasa Inggris itu kalau saya mewakili sekolah untuk lomba pidato, saya lihat di beberapa YouTube itu ada beberapa contoh video pidato dalam bahasa Inggris. Saya juga mencoba latihan dengan itu, tapi saya merasa, aduh ini sudah benar apa belum ya? Nah seperti itu Pak. Sudah mencoba mencari contoh, terus saya juga latihan, tapi saya merasa yang saya ucapkan itu sudah benar atau belum gitu loh Pak. Jadi masih ragu gitu loh Pak. Oh ya. Lalu kira-kira begini Rina, apa yang akan kamu lakukan untuk beberapa hari ke depan untuk mengatasi hal-hal tersebut atau rasa kurang percaya dirimu itu ya Rina? Ya, karena kelemahan saya adalah di hal pengucapan, ya berarti saya lebih sering latihan dalam mengucapkan kosakata bahasa Inggris. Nah, seperti misalnya I dalam bahasa Indonesia, I berarti bahasa Inggrisnya I. Nah, itu kan vokalnya nanti dalam kata-kata juga saya akan sering latihan seperti itu. Saya akan minta waktu khusus juga, minta jam tambahan pada guru bahasa Inggris mungkin ya Pak ya, agar saya bisa lebih terlatih lagi dalam pengucapan bahasa Inggris. Gitu. Dari semua yang kamu ceritakan itu Rina, mengenai kurang percaya diri dan cara mengatasinya, lalu langkah-langkah kamu untuk menghadapi perlombaan besok itu bagaimana? Ya, pertama saya minta jam khusus, minta latihan pada guru bahasa Inggris agar saya bisa dilatih, agar saya lebih siap lagi gitu Pak. Terus selain itu saya juga ingin berlatih di depan kelas ya, nanti minta bantuan Pak Ginong juga ya, biar nanti saya diberi waktu di jam di kelas seperti itu, biar saya bisa tampil di depan teman-teman seperti itu Pak. Oh, itu adalah ide yang bagus Rina, bahwa kamu mencoba untuk belajar mempraktekkan dulu. Lalu langkah-langkah itu bagaimana yang akan kamu lakukan? Coba kamu ceritakan, Bapak ingin dengar ini. Langkah-langkahnya, pertama saya besok akan menemui guru bahasa Inggris, kemudian terus membuat janji, untuk latihan. Mungkin itu Pak yang bisa saya lakukan untuk besok. Oh begitu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan Rina untuk menjalankan semua rencana kamu itu dalam menghadapi perlombaan? Dalam menghadapi perlombaan ini, saya akan berusaha berlatih lebih giat lagi, sering mendengarkan
pidato bahasa Inggris sehingga beberapa kata itu sering saya dengar sehingga saya hafal. Oh, kata ini pengucapannya seperti ini. Mungkin itu, Pak. Komitmen saya selain latihan dengan guru bahasa Inggris, saya juga akan sering mendengarkan pidato-pidato bahasa Inggris biar saya lebih hafal dan paham cara pengucapan bahasa Inggris, Pak. Iya. Lalu yang menjadi prioritas kamu itu yang bagaimana, Rina? Prioritas saya adalah latihan bersama guru bahasa Inggris, Pak. Latihan pidato, ya mungkin bisa jadi tiap hari ya Pak, ya biar saya lebih siap lagi. Nah ketika saya siap kan otomatis nanti saya lebih percaya diri, gitu ya Pak ya. Oh iya, iya. Dari semua rencanamu, dari semua langkah-langkahmu itu Rina, selain guru bahasa Inggris, lalu siapa saja yang kamu libatkan yang dapat membantu kamu dalam menghadapi perlombaan besok dan dapat mengatasi rasa kurang percaya dirimu itu ya? Ya, selain guru bahasa Inggris yaitu Bu Reri, saya juga butuh Pak Ginong sebagai wali kelas. Dalam hal ini mengizinkan saya untuk tampil di kelas, karena kalau pas jam bahasa Inggris itu kan sedikit ya Pak ya. Lah, kalau tiap hari itu kan seringnya sama Pak Ginong. Jadi nanti saya minta bantuan pada Pak Ginong dan teman-teman juga untuk memberikan sedikit waktu untuk saya berlatih di dalam kelas. Oh iya ya Rina, itu langkah yang bagus, langkah yang baik. Ya, Bapak doakan semoga semua rencana dan langkah-langkahmu itu dapat berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Saya sekarang jadi lebih plong Pak. Jadi saya sekarang lebih siap untuk maju lomba lagi. Jadi nggak jadi mundur deh saya Pak. Ya, nah itulah Rina. Sekarang kelihatannya sudah waktunya masuk. Pesan Bapak ini kepada Rina, ya, maju terus, pantang mundur, ya, selalu semangat dan sukses selalu. Siap Bapak. Baik, terima kasih Pak Ginong. Selamat pagi. Selamat pagi juga Rina. Ya, pamit dulu. Iya. Silahkan Bu Rari. Silakan Bu Ismi dulu. Audionya Bu. Terima kasih atas waktunya. Menurut pengamatan saya mengenai Coach di sini menyampaikan masalah dan tujuannya dengan jelas. Coach menunjukkan respon baik dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coaching. Coach kembali percaya diri sehingga mau berlatih kembali dan berkomitmen untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris dalam tingkat kabupaten. Demikian tanggapan dari kami. Silakan. Oke, dari saya pengamatan yang saya lihat tadi, Koci sangat itu ya bisa menemukan potensi ya setelah melalui proses coaching tadi bisa menemukan potensi kepercayaan diri kembali sehingga dia bisa merencanakan langkah selanjutnya dan berkomitmen untuk mewujudkan apa yang sudah dibahas tadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik tadi. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan untuk kasus yang kedua, yaitu mengenai seorang siswa yang merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mengikuti tambahan pelajaran dari guru mata pelajarannya. Yang akan diperankan oleh Ibu Reri dan Ibu Nuryani. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Ani.
Ah, pagi-pagi ya. Ada apa ini, Ani? Apa yang menjadi tujuan kamu menemui ibu pagi ini? Ani lagi bete, Bu. Bete? Bete kenapa? Iya, nilai Ani jelek. Jelek. Oh, Iya, berapa? 75, Bu. Wah, 75 ya. Nah, Bu Guru tahu, pasti kamu sedih ya mendapatkan nilai jelek ya. Iya, Bu. Kenapa? Habis guru wali kelas selalu menyindir Ani. Nilai Ani paling jelek. Karena Ani tidak ikut les di rumah Bu Alfi, guru matematika Ani. Gitu, Bu Guru. Oke. Kalau menurut kamu sendiri, apa sih yang menjadi kendala kamu dalam mempelajari pelajaran matematika? Ani kurang menyukai matematika, Bu Guru. Di samping itu, wali kelasnya kalau mengajari tidak ada nyanyinya. Oh, begitu ya. Kalau selain matematika, ada tidak nilai yang bagus selain pelajaran matematika? Ada, yaitu Pelajaran nilai apa itu? bahasa Inggris dan tematik. Dapat berapa nilainya? Kadang ya 90, kadang ya 100, Bu Guru. Wow, keren. Terus bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus itu? Cara kamu bagaimana itu? Karena Ani menyukai pelajaran tersebut, sehingga Ani berlatih sangat giat sekali. Oke, selain itu apa yang menyebabkan nilai kamu bagus di pelajaran yang lain? Rajin belajar, Bu Guru. Oke, kalau begitu, apa langkah Ani untuk mendapatkan nilai bagus di matematika supaya sama dengan nilai pelajaran yang lain? Apa ya, Bu ya? Oh iya, berarti Ani harus menyukai juga pelajaran matematika. Kemudian, iya, meminta Bu Guru yang mengajari matematika itu dalam menyampaikan materinya dengan menggunakan metode menyanyi. Oh, iya. Terus kalau begitu, aksi nyata apa yang akan kamu rencanakan nanti ke depannya dalam waktu dekat ini? Oke, nanti malam saya akan belajar bersama kakak saya. Kemudian berlatih dengan giat dan berpositif thinking. Oke, kalau begitu setelah Bu Guru tadi mendengar ungkapan dari Ani, kalau dihubungkan dari pernyataan Bu Guru di kelas kamu, sebenarnya apa sih yang diinginkan Bu Guru kamu? Iya, Bu Guru, ternyata guru matematika Ani itu memotivasi Ani agar menjadi lebih baik, lebih rajin belajar. Bagus, selalu positif terus ya Ani ya. Selanjutnya Iya, apa sih? Iya, apa komitmen kamu untuk meraih keberhasilan itu supaya nilai matematika kamu itu tambah bagus? Iya, yang pertama saya akan menyukai matematika seperti pelajaran yang lainnya. Kemudian yang kedua, berlatih dengan giat bersama kakak di rumah. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kepada Bu Guru matematika agar dalam menyampaikan materi pelajaran menggunakan metode menyanyi seperti yang Ani suka. Sangat bagus sekali ya rencana dan komitmen kamu Ani. Oke, Bu Guru tunggu kabar baiknya ya di pertemuan kita selanjutnya Ani. Oke, Bu Guru. Terima Sudah kasih. lega? Iya, sudah lega, Bu Guru. Oke, sampai jumpa lagi nih. Oke. Assalamualaikum, Bu Guru.
Waalaikumsalam. Silakan Pak Ginong. Ya, silakan Bu Rina untuk memberikan tanggapan. Terima kasih telah memberikan waktu pada saya. Baik, saya sebagai pengamat coach dalam hal ini akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait kasus 2. Alhamdulillah dari coach telah melakukan coaching terhadap Puji dengan menggunakan metode Tirta. Yang pertama yaitu coach telah memberikan sebuah pertanyaan pemantik sehingga Puji bisa menyampaikan tujuan dari pertemuan tersebut. Terus yang kedua, coach juga memberikan beberapa pertanyaan pemantik sehingga Kuci merasa nyaman dan akhirnya mau mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi, terus kemudian bisa mengungkapkan dan menemukan potensi yang telah dimiliki, kemudian akhirnya telah merencanakan aksi yang bisa dilakukan agar permasalahannya itu bisa diatasi. Dan yang terakhir, coach juga telah memberikan pertanyaan pemantik sehingga Kuci bisa membuat komitmen atas rencana yang telah merencanakan aksi yang telah diungkapkan di percakapan tadi. Demikian hasil pengamatan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali pada Pak Ginong. Monggo Pak Ginong. Ya, untuk Kuci, setelah dilaksanakan kegiatan coaching tadi, ya, bagi Kuci pada awalnya sudah mengutarakan tujuannya untuk menemui coachnya. Dia membicarakan atau mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Lalu sesuai dengan alur Tirta, di mana pada identifikasi masalah, Kuci pada posisi ini sudah menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari perlakuan yang kurang adil pada pengajarnya, sehingga Kuci ini berusaha untuk kedepannya memperbaiki dengan mencari atau menggali potensi dalam dirinya. Lalu Kuci ini juga menceritakan atau menjabarkan langkah-langkah apa supaya pengajarnya dapat atau bisa memperlakukan dia dengan adil dan dapat meraih nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga di sini Kuci merasa percaya dirinya mulai tumbuh kembali. Berikutnya untuk alur bertanggung jawab, Kuci ini telah mengambil komitmen membuat langkah-langkah dan rencana dalam memperbaiki semua kekurangan untuk dilaksanakan ke depannya. Kita lanjutkan untuk kasus yang ketiga yang akan mengangkat mengenai seorang guru yang ditegur pengawas karena tidak menggunakan buku dalam kegiatan belajar mengajar yang akan diperankan oleh Ibu Rina dan Ibu Nuryani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Ada apa? Bu Nur sekarang lagi longgar. Ya, alhamdulillah sudah longgar ini. Baru kelar TTS ya. Kita ngobrol sebentar ya, Bu Nur ya. Oke. Iya. Silakan Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Nur. Nah, gini Bu Nur. Dari kemarin itu saya merasa bingung sekali Bu Nur. Baiknya saya gimana gitu ya. Ini loh Bu Nur, kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah.
Nah, kata kepala sekolah itu kepala sekolah itu dilapori oleh pengawas yang kemarin supervisi saya. Katanya saya itu apa nggak apa katanya itu pengawasnya itu merasa tersinggung dengan yang saya lakukan gitu, Bu Nur. Hmm, iya. Terus habis itu terus saya dibilangi gini juga sama kepala sekolah, katanya saya itu ini dalam melakukan pembelajaran itu tidak membawa buku teks itu loh, Bu Nur. Lah padahal kan saya selama ini kan merasa buku teks itu kan bukan segala-galanya. Kita kan bisa belajar dari e-book, dari buku elektronik itu loh, Bu Nur. Kan sekarang sudah zaman digital. Lah kemarin itu saya jawab seperti itu ke pengawas. Ternyata pengawasnya itu tidak terima. Akhirnya lapor ke kepala sekolah dan akhirnya saya dipanggil sama kepala sekolah. Terus gimana tanggapan dari kepala sekolah? Kepala sekolahnya yaitu terus menegur saya, Bu Nur, terus meminta saya untuk memperbaiki pembelajaran saya. Ya di situ saya terus ungkapkan ya apa yang terjadi waktu itu. Terus akhirnya ya sebenarnya kepala sekolah ya agak ini juga sih, Bu Nur, sebenarnya juga memahami apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Cuman karena kemarin pengawas merasa tersinggung sehingga menurut kepala sekolah saya itu diminta untuk minta maaf gitu, Bu Nur, sama pengawas karena pengawasnya merasa tersinggung atas ucapan yang saya ucapkan kemarin seperti itu, Bu Nur. Oke. Sekarang menurut Bu Rina, pentingkah pengawas itu melakukan supervisi? Penting nggak ya? Ya penting juga sih, Bu Nur. Lah, memang tujuan utama pengawas itu kan memang melakukan supervisi itu. Terus ya memang itu menjadi tugasnya. Terus ketika pengawas itu tidak mengawasi guru-guru, maka guru-guru itu bisa jadi nanti mengajarnya tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, Bu Nur. Ya, kalau gitu, menurut Bu Rina, apa sih fungsi sebenarnya pengawas itu? Fungsi dari pengawas itu yang pertama tentunya mengawasi sesuai dengan namanya, ya kan, Bu Nur? Nah, terus yang kedua itu ketika yang dilakukan guru itu ada yang kurang benar, berarti pengawas itu hendaknya bisa meluruskan atau mengingatkan seperti itu. Benar nggak sih, Bu Nur? Iya, keren sekali jawaban Bu Rina. Nah, sekarang bagaimana rencana ke depan dari Bu Rina kalau ada supervisi lagi? Iya, kalau ada supervisi lagi, mungkin ya Bu Nur ya. Mungkin saya kemarin kan kenapa kok menyinggung pengawas, mungkin bisa jadi perkataan saya terlalu ini ya, mungkin ya Bu Nur ya. Terlalu nyeletuk atau gimana gitu ya Bu Nur ya, atau terlalu keras gitu ya mungkin ya, sehingga pengawasnya merasa tersinggung. Nah, berarti ke depan kalau ada supervisi lagi, berarti ketika pengawasnya itu mengingatkan, ya saya akan mendengarkan dengan baik, Bu Nur. Nah, ketika pengawasnya sudah selesai bicara, mungkin saya baru akan mengkonfirmasi. Maaf Pak, tadi saya memang nggak menggunakan buku teks karena saya sudah menggunakan e-book, saya sudah menggunakan aplikasi. Mungkin seperti itu, mungkin pengawas nggak akan tersinggung ya Bu Nur ya. Iya, ya, benar banget. Iya, bisa jadi saya yang kemarin terlalu ini ngomong Bu Nur ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira langkah apa
yang akan dilakukan Bu Rina kalau ada pengawas lagi atau ada supervisi lagi? Ya, kalau ada supervisi lagi berarti meskipun saya nggak menggunakan buku teks, tapi karena buku teks itu adalah menjadi salah satu syarat yang mungkin dalam kegiatan pembelajaran yang harus ada, maka saya akan senantiasa membawa buku teks itu dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu Nur. Meskipun saya juga nggak melulu menggunakan buku teks, menggunakan media-media yang lain. Seperti itu, Bu Nur. Oke. Misalkan bulan depan ada supervisi lagi, komitmen apa yang dilakukan Bu Rina? Komitmen saya akan ini sih lebih memperbaiki pembelajaran saya. Terutama kalau kemarin kan masalahnya di buku teks ya berarti saya lebih itu menyiapkan buku teks itu lebih variasi lah, buku teksnya nggak hanya satu, mungkin beberapa gitu ya. Biar nanti dari hasil supervisi itu nanti bisa biar lebih bagus lagi hasilnya. Nah, kalau hasilnya bagus kan nanti kepala sekolah juga lebih senang juga seperti itu terhadap pembelajaran yang saya lakukan, Bu Nur. Iya. Kira-kira siapa saja yang mendukung Bu Rina nanti agar komitmen tadi bisa tercapai? Yang bisa mendukung saya yang pertama tentunya Ibu Kepala Sekolah, terus perpustakaan. Nah, nanti saya akan mencoba mencari berbagai buku teks yang ada di perpustakaan. Terus habis itu guru, ini juga sih guru kelas juga. Lah nanti saya mungkin titip buku teks itu di dalam kelas seperti itu biar saya nggak lupa terus, Bu Nur, bawa buku teks. Oke. Gak terasa Burin, waktunya masuk udahan. Oh iya Bu Nur, saya harus ngajar di kelas 4 ini. Ya sudah Bu Nur, ya Allah Bu Nur, terima kasih ya. Saya sekarang sudah lega. Ya, sudah plong ini rasanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya pamit dulu ya Bu Nur ya. Ini wah sudah telat 1 menit Bu Nur. Saya harus masuk kelas 4 ini. Ya udah Bu Nur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kabari hasil berikutnya ya. Siap Bu Nur, baik. Ya, untuk kasus yang kita kayak ini, tanggapan sebagai dari pengamat untuk coachnya, dari kegiatan coaching tadi nampak bahwa seorang coach telah menggunakan alur metode Tirta, di mana dalam alur metode Tirta itu kelihatan atau nampak sekali tujuan dari kegiatan tersebut, yang mana seorang coach telah menyampaikan kepada coachee bahwa apa tujuan dari pembicaraan atau diskusi pada saat ini. Lalu alur yang kedua mengenai identifikasi masalah, bahwa seorang coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemancing dan memberikan umpan balik yang bertujuan atau yang mengarah untuk menggali atau mengidentifikasi potensi yang dimiliki dari seorang coachee. Sehingga di sini kelihatan jelas bahwa coachnya ingin mencari atau menggali lebih jauh potensi-potensi yang telah dimiliki coachee sebagai lawan pembicaraan pada saat itu. Lalu untuk rencana aksinya, coach telah mengajukan pertanyaan atau
langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan Kuci dalam mengatasi permasalahan tersebut ke depannya. Sehingga Kuci ini dapat menjabarkan atau menguraikan rencana-rencana yang akan dilakukannya ke depan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan atau suatu pemantik dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya itu, sehingga dia bertanya mengenai siapa saja yang dilibatkan dan langkah-langkah apa yang akan dijalankan untuk ke depannya. Itu hasil pengamatan dari coach. Silahkan Bu Reri. Baik, terima kasih Pak Ginong. Dari pengamatan yang sudah saya lihat tadi, dari tujuannya, Koji telah mampu menyampaikan tujuannya untuk menemui coach ya, dengan perasaan yang nyaman. Dia bisa bercerita dengan apa adanya kepada coach, dan coach sudah berhasil membuat Koji itu percaya kepada coach ya, yang itu yang pertama. Terus kemudian diidentifikasi, coach sudah bisa mengidentifikasi dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan, tidak menyinggung perasaan si Koji, sehingga si Koji bahkan secara tidak sadar si Koji itu bisa melihat sisi positif dari pengawas dan bisa menyadari kekurangan di dalam diri sendiri. Itu dari identifikasi. Terus kemudian dari rencana, Koji bisa merencanakan untuk memperbaiki diri, entah itu dalam berkomunikasi kepada pengawas atau dalam penyediaan perangkat pembelajaran atau buku teks tadi untuk lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, dalam berkomitmen, Koji berkomitmen untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam pembelajaran ataupun dalam supervisi itu dengan lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Mungkin itu Pak Ginong, Bu Selvi, terima kasih. Ya, inilah hasil dari ruang kolaborasi mengenai kegiatan coaching dari kelompok 2. Waktu kami kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Masih mute, Bu. Masih mute. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terima kasih kelompok 2 ya sudah melaksanakan tugasnya di dalam praktik coaching ini. Dan semoga praktik ini dapat diaplikasikan di setiap satuan pendidikan nanti. Baik, demikian dulu untuk pertemuan di kelompok 2. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.